Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Semuanya ya. Alhamdulillah. Kalau sehat semua. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Mari bersama-sama. Terima kasih atas doanya. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum pembelajaran, Pak Guru mau mengecek kehadiran dulu. Apakah semuanya hadir? Hadir Pak, alhamdulillah masuk semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong salah satu dari peserta didik, ketuanya yang jadi ketua membacakan Pancasila. Ya, Pak Mas Jamal, monggo Mas Jamal, Pancasilanya dibaca. Bisa kan? Pancasila. Pancasila. Satu. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih anak-anak telah membaca Pancasila dengan kompak dan lancar. Ini sebagai wujud bahwa kita sebagai bangsa Indonesia supaya bisa mencintai bangsanya sendiri. Sekarang kalian lihat di layar. Kita masuk ke pelajaran 1, yaitu menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Dari judul kita bisa melihat bahwa kita disuruh menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, kita nanti harus bisa mematuhi perintah Allah mengenai makanan yang halal dan harus bisa mematuhi kalau kita harus menjauhi yang haram. Kemudian kita juga bisa menguraikan dari pembelajaran ini mengenai makanan yang halal, pengertiannya, dan makanan yang haram. Kemudian bisa menyebutkan macam-macam makanan yang halal dan macam-macam makanan yang haram. Setelah itu kalian juga bisa menelaah ya, dari yang Pak Guru sampaikan nanti dan menganalisis kemudian mempresentasikan di depan kelas bersama teman-teman kalian. Nah, itu tujuan kita mempelajari makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Kita lanjut ke pokok bahasan, yaitu makanan halal. Nah, silakan dibaca bersama-sama. Apa itu makanan halal, anak-anak? Makanan yang halal adalah
dalam diizinkan makanan oleh yang diizinkan diizinkan oleh oleh Subhanahu wa ta'ala untuk dimakan. dimakan. Ya. Wah, gambarnya apa itu, Pak? Banyak sekali Oh, sayuran. ini sayur itu sayuran. sayur. Ya. Gambar-gambar yang di sini itu gambar-gambar yang boleh dimakan ya oleh kita sebagai umat Islam dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Nah, kemudian macam-macamnya. Nah, untuk macam makanan halal itu ada tinjauannya. Yang pertama karena zatnya, kemudian cara memperolehnya, cara memprosesnya, dan cara menyajikan, menyimpan, dan mengantarkannya. Nah, itu adalah macam-macamnya. Jadi bukan hanya tahu saja makanan halalnya, tapi juga tahu halalnya karena apa. Untuk pembahasan singkatnya, ini kita ambil dari secara zatnya. Kenapa? Ya, halal karena zatnya itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bisa dibaca bareng-bareng. Yang pertama, Bisa, Pak. Berasal ya, makanan Yang yang berasal dari binatang maupun dari tumbuhan binatang yang binatang tidak maupun diharamkan yang oleh tidak Allah. diharamkan oleh Allah. Allah. Ya, jadi ciri-cirinya itu diantaranya adalah dari binatang ataupun tumbuhan, tapi yang tidak diharamkan oleh Allah, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, baik itu hadis, ijma, ataupun qiyas para ulama. Jadi kita sebagai umat Islam harus mengikuti perintah-perintah yang sudah tertera dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, dan ulama-ulama yang sudah menyampaikan bahwa makanan itu boleh atau tidaknya untuk dimakan. Kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Nah, itu yang sangat kita harapkan. Karena manusia kalau tidak sehat tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya harus bisa menjaga makanan kita dari makanan-makanan yang haram. Ya, sehingga kita terjaga dan selalu makan makanan yang halal. Kemudian tidak merusak badan, akal maupun pikiran, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Ya, itu adalah ciri-ciri makanan yang halal. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Sebelum aku lanjut, ya. Nah, bagus. Nah, manfaatnya apa kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal? Nah, manfaatnya diantaranya ada terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Tubuh selalu sehat, menghasilkan hati dan pikiran yang bersih, akan diberikan rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Itu manfaatnya anak-anak. Ya, tubuh akan sehat, Allah pun akan suka dengan kita kalau kita bisa ya atau selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Kemudian menghasilkan hati dan pikiran yang bersih juga termasuk ya dari manfaatnya. Paham ya? Paham, Pak. Paham? Ya, syukur. Lanjut lagi. Nah, bukan hanya manfaat, tapi kita juga akan mendapatkan hikmah dari mengkonsumsi makanan yang halal. Ya, hikmahnya adalah mendapat kesehatan hati dan jasmani. Dikabulkan oleh Allah doanya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam diri kita. Itu hikmahnya yang sangat luar biasa. Kalau kita selalu menjaga makanan-makanan kita, ya, sehingga kita akan dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa baca bareng-bareng ya, dalil mengenai makanan yang halal. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, juga ada hadisnya. Kita baca bareng-bareng. Namanya kok sama seperti bapak saya. Siapa? Mukmin. Itu. Oh, Mukmin. Oh, bapaknya namanya Mukmin. Ya, salam saja buat bapaknya ya. Ya. Ya, semoga selalu sehat bapaknya. Amin. Kita baca dulu ya untuk suratnya Ya. bersama-sama. Yuk mulai. A'udzu A'udzu billahi minasy
Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Kulu Kulu min min tayyibati wa salihan inna bima ta'maluna alim. Bima ta'maluna alim. Pinter ya, pinter baca Al-Qur'annya sudah bagus-bagus ya. Nah, apa artinya? Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui yang kamu kerjakan. Ya, Allah maha mengetahui, ingat itu. Ya, kita nggak perlu ngumpat-ngumpat. Karena Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita mau makan makanan yang haram, Allah tahu. Jadi jaga sekali ya. Kemudian hadis dari Salman Al-Farisi ya, yang berbunyi An Sulaiman Al-Farisi ya qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis samani wal jubni wal fara'i qala al jalalu ma halallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa'an. Nah, yang artinya dari Salman Al-Farisi Rasulullah SAW ditanya tentang hukum samin. Apa itu samin? Samin itu adalah minyak sapi, keju dan kulit binatang beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan. Nabi bersabda, barang yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya. Dan barang yang haram adalah barang yang telah diharamkan Allah dalam kitabnya. Dan bagi sesuatu yang tidak disebutkan dalam kitabnya, semoga kita dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga kita semua ya, selalu terjaga dan menjaga diri ya, untuk selalu memakan makanan yang halal. Ya. Lanjut ke makanan yang haram. Tadi kita sudah bahas makanan halal, lanjut ke makanan yang haram. Nah, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk dimakan. Setiap yang dilarang pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang haram ada faedahnya atau manfaatnya. Nah, itu adalah pengertian dari makanan yang haram. Nah, itu bisa kalian lihat di gambar ya. Ada gambar apa saja itu? Ada yang tahu gambarnya siapa? Gambarnya apa ya? Maaf, bukan gambarnya siapa, gambarnya apa? Patut. Oh, itu apa sih? Ini gambar apa, Oh, Wi? babi. Terus yang di tengah gambar apa itu? Kala Yang di tengah. Yang di gambar Kala jengking, Kala jengking, ya. Pak. Iya. Kalau yang di paling ini samping, gambar apa itu? Tikus, Pak. Walaupun dipanggang, walaupun Tikusnya digoreng, walaupun di dibakar. apa, iya itu dibakar apa dipanggang ya, itu haram hukumnya. Walaupun ada yang bilang enak sekalipun, tetap itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dimakan. Ya. Jadi nggak perlu coba-coba walaupun hanya sedikit. Nah, macam-macam makanan haram itu ditinjau dari garis besar. Ada dua macam. Itu haram aini dan haram sababi. Nah, haram aini itu sendiri artinya adalah hukum asal makanan itu sendiri sudah haram ditinjau dari sifat bendanya. Sedangkan haram sababi, hukum asal makanan itu adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena ada sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Nah, itu haram aini dan haram sababi. Nah, beberapa contohnya ini bisa kita perhatikan. Contoh untuk haram aini itu terdiri dari berupa hewani seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah, dan nanah. Nah, ini yang berupa hewani. Kalau kamu ada daging babi ya, ataupun anjing, nah ini nggak boleh. Ini malah hukumnya sudah najisnya saja najis mughaladah ya. Jadi hati-hati. Kemudian yang berupa nabati, yaitu tumbuhan, itu ada kecubung, ada ganja. Nah, ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang tidak boleh dimakan. Ya, makanya pemerintah melarang pengedaran ganja. Apa? Ini merugikan kita.
Nah, kita pun tidak boleh mencoba-coba. Ya. Serta daun yang beracun. Ini tumbuhan tapi dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Kemudian benda yang berasal dari perut bumi. Nah, ada timah, aspal, logam. Nah, itu nggak boleh dimakan. Ada bensin misalkan, walaupun bentuknya cair, lagi haus sekalipun, ya itu kita tidak boleh meminumnya. Ya. Aspal, nah nggak boleh. Karena apa namanya? Kalau diminum atau dimakan, ya akan membahayakan tubuh kita. Lalu kenapa air tidak haram? Padahal sama-sama dari perut bumi. Nah itu karena apa? Air itu justru sebagai sumber kehidupan, manfaat buat kita semua. Jadi boleh selagi itu bermanfaat. Ya, tapi kalau yang tidak bermanfaat, ya jangan. Nyoba pun jangan, gitu ya. Nah, ini perhatian buat kalian semua, anak-anak, ya, supaya jangan mencoba-coba. Apalagi zaman sekarang ini contohnya untuk yang ganja itu ya. Nah, itu harus hati-hati. Ya. Jangan sekali-kali mencoba-coba. Kalian walaupun anak-anak ya ini di kota-kota besar sudah terjadi soalnya, apalagi yang sudah berbentuk pil-pil itu ya. Ini perhatian buat kalian semua ya supaya tidak mencoba-coba yang haram. Nah, dipahami betul. Ngerti ya semuanya, ngerti? Ya Pak Guru. Paham ya? Nah, dipahami Paham. betul. Kemudian yang sababi, ya tadi kita sudah bahas mengenai ini. Ya, sekarang yang sababi karena suatu sebab makanan haram diperoleh dari usaha dengan cara yang dolim. Apa itu cara yang dolim? Ya, mencuri, korupsi, menipu, merampok. Nah ini yang marak sedang terjadi. Ya, ada menipu, ada merampok, membegal. Itu cara-cara yang dolim. Ya, korupsi apalagi ya sudah. Ya, miliaran, nah itu merugikan. Makan aspal ya Pak? Nah, itu ya makan merugikan. Aspal itu ya Pak ya? Iya betul. Nah, itu merugikan sekali itu. Ya. Jadi jangan sekali-kali kamu ya melakukan hal tersebut. Itu hal zalim, dilarang oleh Allah. Kemudian yang hasil judi, ya hasil judi, ya, judi itu jangan sekali-kali kalian judi walaupun sifatnya sekarang itu marak, ya ada judi online, ada judi ya, yang anak-anak itu kalian yang sering beli 500 terus dapat apa itu nggak boleh ya. Iya slot itu nggak boleh, jangan sekali-kali itu. Ya mending jangan beli, mending beli buat beli makanan, gorengan ya, terus beli lontong, ya, wareg daripada ya buat beli itu nggak dapat terus nyoba lagi habis duitnya. Itu ciri-ciri judi ya. Jadi, jangan ya. Kemudian penjualan barang haram, hasil penjualan barang haram, ya, seperti menjual daging babi. Contoh, saya jual sate, tapi satenya sate babi, itu nggak boleh, ya. Walaupun itu sate, namanya sate, tapi dagingnya daging apa dulu, nah, itu harus diketahui. Kemudian hasil haram dari membungakan uang atau istilahnya adalah riba. Riba nggak rentenir. boleh. Nah, ya itu yang lebih keren, rentenir. Nah, contoh. Ini Pak Mas Samsul lagi diulang kok izin. Nah, dulu nanti ya. Nah, Samsul pinjam 1.000 terus suruh kembalian 1.100. Nah 100-nya itu yang nggak boleh ya. Jadi upah itu, Pak. Ya kalau 100-nya upah. Itu kalau disuruh beda lagi. Ini kan pinjam ya. Kalau pinjam melebihi itu nggak boleh. Jangan ya. Jadi kalau ada yang pinjam, ya pinjamnya 1.000, dibandingkan 1.000 lagi. Jangan terbiasa dengan yang itu. Upah-upah pun kalau bisa, janganlah ya. Jadi terbiasa untuk bersikap yang baik dengan orang lain, saling bantu. Ya. Kemudian ciri makanan haram, ini ada dapat merusak akal, membahayakan, mendatangkan kerusakan, memabukkan, dan menjijikan. Nah ini ciri-cirinya. Kalau hal ini ada dalam makanan tersebut, maka kita tidak boleh memakannya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Paham, Pak. Paham? Paham. Jadi memakan makanan haram itu memiliki dampak atau akibat. Nah, apa akibatnya? Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kita berdoa setiap hari ya.
sholat setiap hari, tapi kalau dalam tubuh kita ada makanan haramnya, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Kemudian secara psikis, kecerdasan menurun, kemudian cenderung cepat lupa, terus melakukan hal-hal yang negatif, senang yang hal-hal yang buruk, ya itu nggak boleh. Itu yang menjadi akibat dari kita makan makanan haram. Kemudian secara fisiknya, wajah pucat, mata merah, mulut kering, badan menurun, cepat pusing. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita, maka berarti kita harus introspeksi apa yang ada dalam tubuh kita. Karena haram itu bukan dari hal yang jelas haramnya, tapi bisa saja karena ada sesuatu yang halal tapi menjadi haram itu tadi, ya, haram sababi itu. Kemudian memubazirkan harta kita akan menjadi mubazir kalau kita menggunakan harta kita untuk membeli yang haram. Karena dari pembelian itu, maka harta kita yang lain pun akan ikut haram. Juga mengganggu orang lain dan lingkungannya. Nah, kalau ada lingkungan yang menjual sesuatu yang haram-haram, ya, maka lingkungan itu pun akan merasa terganggu. Kemudian juga menghalangi mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, naudzubillah, kalau hati kita tertutup oleh Allah karena sesuatu yang haram, ya, maka kita pun akan dijauhkan dari ridhonya Allah, dari syafaatnya Rasulullah. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu menjaga badan kita, menjaga diri kita, menjaga harta kita, ya, dari hal-hal yang haram. Ya, carilah yang halal-halal saja, insya Allah lebih mudah, lebih murah dibandingkan yang haramnya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu sesuatu perbuatan yang fasik. Surat Al-Maidah ayat 3. Nah, sampai di sini perlu penjelasan kembali, apa sudah paham? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Tadi penjelasannya sudah sama Pak Guru. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah ini Pak Guru mau membagi beberapa dari kalian. Ya, ini yang masih di luar ya biarkan dulu. Bagi menjadi 4 kelompok. Nah, nanti Pak Guru bagikan ya, masing-masing kelompok untuk bersama-sama berdiskusi menyelesaikan soal-soal yang Pak Guru kasih. Ya. Sudah tuh? Sudah semuanya dapat? Sudah, Pak. Sudah? Nah, silakan bisa dilihat, kemudian dikerjakan. Baik, Nah, Pak. nanti Pak Guru tunggu kurang lebih 30 menit cukup ya untuk mengerjakan soal. Pak. Silakan, Pak. Ya? Sudah, Pak. Sudah selesai. Ya. Tolong salah satu untuk mengumpulkan. Ya. Baik, Pak. Mengumpulkan ke depan ya. Ini, Pak. Sudah semua. Sudah? Nah, kalau sudah, nanti untuk pembelajaran kali ini nanti Pak Guru koreksi di rumah. Kemudian nanti Pak Guru akan kasih kalian ya. Nanti kalian tinggal klik saja untuk dikerjakan. Di situ di dalamnya ada soal, kamu nanti tinggal pilih A, B, C, D. Nah, nanti dengan mudah nilainya akan muncul. Itu namanya LKPD-E ya, atau worksheet. Namanya seperti itu. Ya, bisa ya di rumah ya nanti. Iya, Pak. Nanti
hari ini cukup dan semoga Ya. pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua agar kita Amin. semua selalu menjaga Amin. makanan kita ya, dan Amin. selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik ya, sehingga kita juga terjaga Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Guru Amin. cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.